Oke, selanjutnya adalah overflow. Nah, overflow ini merupakan kejadian di mana sebuah konten itu melebihi dari ukuran box atau ukuran dari sebuah border. Nah, kita bisa menggunakan uh, atau menampilkan ketika terjadi overflow menggunakan property overflow. Nah, di sini kita akan mencontohkan pada file yang sama yaitu opacity. Nah, sebelum itu kita akan menghide property waiting mode. Nah, di sini saya akan menambahkan lagi konten dengan elemen paragraf. Oke. Nah, apabila dia melebihi dari batas yang sudah kita setting, maka dia akan lihat seperti ini teman-teman. Dia akan melewati batas yang sebelumnya sudah kita buat. Dia akan melewati, dia akan terus ke konten kedua. Nah, disinilah property overflow itu bekerja. Langsung saja. Nah, di sini saya menggunakan value auto. Kita lihat. Nah, dia langsung teman-teman langsung rapi, yang mana ini merupakan index ini merupakan paragraf pertama, paragraf kedua. Ya, dia langsung rapi dan mengikuti ukuran dari boxnya. Dan di sini langsung muncul kayak seperti bar untuk kita bisa slide scroll, ya. Sama halnya seperti kayak di Google ya teman-teman ya, di browser yang lain seperti ini pasti ada apa namanya, bar scroll. Oke, itu contoh. Kita langsung masuk ke pseudo selector. Oke, pseudo selector merupakan sebuah selektor yang menargetkan sebuah elemen pada bagian yang tidak terlihat, seperti sifat pada elemen, sehingga untuk menetapkannya tidak bisa menggunakan selektor biasa. Oke, untuk pseudo selector ini ada dua jenis ya teman-teman. Ada pseudo classes sama juga pseudo element. Nah, untuk pseudo classes ini merupakan selektor yang menambahkan atau yang menambahkan sebuah kunci ke sebuah selektor untuk mempresentasikan sebuah keadaan dari elemen yang dipilih. Nah, untuk menggunakan pseudo classes ini kita menggunakan titik dua. Nah, terus yang kedua adalah pseudo element. Nah, pseudo element ini adalah kata kunci yang ditambahkan ke selektor tertentu dari elemen yang kita pilih. Nah, ketika kita menggunakan pseudo elemen ini, kita memisahkannya antara selektor dengan apa namanya, properti yang kita pilih itu dengan titik dua. Tapi ini dua kali, titiknya sebanyak dua kali. Nah, kita langsung contohkan saja yang untuk yang pertama, pseudo classes. Di sini sudah membuat kode untuk pseudo class selector. Nah, kita menggunakan contoh elemen angka. Di sini saya menerapkan styling pseudo classes
Di sini sebenarnya ada beberapa uh, properti yang lain, teman. Cuma di sini saya pilih 4, yaitu link, visitor, hover, dan aktif. Nah, untuk link ini dia akan berwarna biru. Tulisannya YouTube ini akan berwarna biru. Nah, ketika uh, ini visit ini link yang kita tekan dan menuju ke halaman tertentu atau mungkin berhasil halamannya, kita klik, maka uh, tulisannya yang awalnya berwarna biru akan berwarna hijau. Nah, selanjutnya ada hover ini akan bekerja ketika kursor yang kita arahkan itu berada di kata YouTube atau konten yang kita pilih. Lalu ada yang namanya aktif. Nah, aktif ini akan bekerja ketika kita ingin mengklik sebuah link. Ya. Kita langsung contohkan saja. Nah, di sini sudah terlihat, teman-teman. Nah, cuma di sini ada kesalahan, mungkin karena sebelumnya saya sudah pernah mengunjungi laman YouTube. Tadi teman-teman sudah pernah lihat sekilas dia warna biru, cuman karena di sini dia berubah hijau karena saya sudah pernah mengunjunginya, atau mungkin ada kesalahan, maka dia berubah warna uh, hijau. Di sini ini adalah hover, atau ketika kita mengarahkan kursor ke bagian linknya, dia berubah warna. Ketika kita klik, lihat teman-teman, langsung berwarna kuning. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke pseudo elemen. Selanjutnya kita akan mencontohkan penggunaan pseudo elemen. Kita masih menggunakan file yang sama. Kita di sini saya akan menambahkan elemen paragraf. Nah, di sini kita sudah menerapkan penggunaan pseudo elemen. Nah, dengan nama first letter, hanya huruf pertama dari paragraf ini akan berubah hanya dan juga ukurannya. Langsung saja, di sini sudah buat web server. Nanti teman-teman ukurannya akan berubah. Teman bisa juga menggunakan contoh-contoh lain dari pseudo-nya first letter ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian list. Nah, ketika kita membuat sebuah daftar, kita sering menggunakan elemen list. Nah, di CSS itu memiliki beberapa properti yang dapat digunakan untuk mengubah list. Nah, dalam CSS ini terdapat properti kita gunakan untuk menerapkan elemen list. Ada list style type yang digunakan untuk mengubah jenis list. Lalu ada yang namanya properti style image. Nah, ini digunakan ketika ingin mengubah listnya itu dalam bentuk. Lalu ada yang namanya properti list style posisi. Nah, ini digunakan untuk mengubah posisi dalam list. Nah, lalu ada juga kita bisa menggunakan shortcut list style. Nah, ini bisa teman-teman cek di laman web MDM atau Mozilla ya, teman-teman. Oke, kita langsung saja buat file baru.
Oke, teman-teman, di sini sudah membuat beberapa konten yang bisa menggunakan jenis list yaitu UL atau unordered list. Nah, lalu di sini ada styling, kita memanggil selector class dengan nama navigasi, lalu kita menambahkan properti list type dan value circle, lalu untuk posisinya dengan value inside. Langsung saja kita masuk waiting, masuk ke website. Nah, di sini sudah ada teman-teman contoh dari tampilan ketika kita menggunakan uh, elemen sini. Karena di sini, kenapa di sini dia berbentuknya seperti bulat-bulat ini? Karena kita menggunakan value circle. Atau bisa menggunakan value-value yang lain. Tapi di sini kita akan mencontohkan buat list dalam bentuk gambar. Nah, di sini kita menerapkan list style image dengan properti yaitu URL. Kita ambil gambar dari lokal menggunakan URL relatif, ya, URL absolut. Kita ambil dari sini, teman-teman, yang berada di dalam sebuah folder, maka tampilannya seperti ini. Cuman di sini kita belum styling ya, teman-teman, untuk ukurannya. Makanya di sini dia akan seperti membesar karena kita belum ubah ukurannya. Itu salah satu contoh dari penggunaan property list. Kita langsung masuk ke bagian tabel. Oke, kita masuk ke bagian tabel. Ketika kita membuat sebuah tabel pada HTML, kita akan sering menggunakan box model. Nah, jika kita mengatur border pada tabel, kita menggunakan border pada elemen tabel, elemen TR, TH, TD, dan juga lainnya. Nah, ketika kita menggunakan border, kadang tiap kolom terdapat jarak. Nah, jika kita ingin menghilangkan jaraknya, kita bisa menggunakan properti border collapse. Nah, juga kita bisa menambahkan padding pada bagian-bagian tabel. Oke, jika kita ingin mengatur ukuran tabel, kita bisa menggunakan properti width dan juga height. Nah, lalu apabila kita ingin mengatur posisi teks dalam sebuah tabel, kita bisa menggunakan properti text align atau writing mode. Kita langsung eksekusi. Oke, di sini diterapkan contoh dari table. Di sini ada the head, r, kita langsung saja ke styling. Di sini kita memanggil selector table td
border stylenya kita menggunakan border solid, border widthnya menggunakan value 2 pixel, untuk bercollage kita menggunakan value collapse, margin padding 0, lalu di bagian TH atau table head atau bagian judul kita menerapkan styling text align dengan value center, sama juga di bagian TD. Lalu di bagian TN atau table row kita menerapkan shadow classes yaitu over, kita beri styling background color dengan value blue. Lalu kita panggil vector class dengan properti bergelar masing-masing value berwarna merah. Lalu di bagian tabel ini kita memberikan styling untuk lebar dan juga tingginya yaitu 200 pixel saja. Temukan lihat bagaimana tampilannya. Akan seperti itu teman-teman, tapi kita akan mengganti mungkin untuk bagian warna birunya kita akan ganti nah ganti teman-teman seperti ini. Warna birunya merupakan shadow color adjustment. Itu contoh dari penerapan styling menggunakan table ini, styling table. Oke, kita masuk ke bagian form. Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke form. Ketika kita membuat sebuah form, elemen input yang kita buat itu diatur ya menggunakan box model dan CSS. Nah selain itu, dan khusus untuk form ini terdapat pseudo classes yang dikhususkan untuk input form. Kita langsung saja contohnya. Di sini sebelumnya untuk menghemat waktu saya sudah membuat sebuah file yang saya beri nama form. Di dalamnya terdapat elemen HTML, kode HTML, yaitu form, label, input, dan juga BR. Nah untuk elemen ini yang pertama bertipe teks. Nah jadi ketika user memasukkan username ya, datanya tersebut harus bertipe teks ya, bukan angka atau yang lainnya. Lalu yang kedua ada input bertipe password. Jadi ketika user mengisi data itu harus bertipe password, tidak boleh tipenya email ya. Lalu di sini ada attribute required, inputan ini wajib diisi. Oke, kita langsung ke bagian styling saja. Stylingnya di sini saya menggunakan selector elemen input, propertinya margin dengan nilai 10 pixel. Lalu di sini terdapat classes, saya masukkan ke dalam elemen input ya. Jadi ketika user tidak mengisinya akan diberi sebuah tanda. Di sini saya menerapkan properti styling dengan warna merah. Untuk bagian selector ID yaitu username dan juga password, saya menerapkan sebuah styling border. Di sini ada border style solid, hitam, radiusnya itu 10 pixel. Saya juga menerapkan shading 10 pixel. Juga terdapat background color warna putih. Nah di sini terdapat pseudo classes dengan nama fokus. Jadi ketika user mengisi sebuah data, nah itu akan menerapkan sebuah properti styling yaitu background color. Jadi background warnanya itu akan berubah menjadi light blue. Di sini juga ada selector submit, saya juga menerapkan stylingnya sama seperti usernya juga seperti ini. Lalu di bagian selector submit, saya menerapkan pseudo classes yaitu hover, saya beri styling color, background color. Oke, kita langsung saja contoh tampilannya. Ini tampilannya teman-teman. Nah ketika kita masuk mengklik ada bagian
border sini langsung muncul stylingnya warna ya. Supaya kita masukkan saja value-nya di bagian password. Kaca sini. Langsung berubah warna ya. Kalau kita menerapkan atribut required itu kan Sharifal warnanya itu hitam ya. Nah di sini juga lihat ada kursor yang lihat lurus ini akan berubah warna juga menjadi warna merah. Ini wajib diisi. Lihat ini. Di sini juga lihat teksnya langsung berubah warna merah. Itu fungsi dari shadow classes required. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian konten. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke bagian properti konten. Nah, merupakan properti yang digunakan untuk mengubah isi dari elemen. Nah, namun kita hanya bisa menggunakan content image. Sedangkan untuk teks kita bisa lakukan dengan menggunakan shadow elements. Nah, kita langsung saja ke contohnya. Di sini saya sudah membuat sebuah file dengan nama konten. Nah, yang mana isinya itu saya menggunakan elemen paragraf yang memiliki nama kelas yaitu konten. Di sini saya menggunakan styling internal. Di dalamnya ada selector konten biasa, lalu ada selector konten dengan penggunaan pseudo elemen, yaitu before dan juga after. Nah, di mana dalam select pseudo elemen ini before ini terdapat konten yaitu Wisnu, nama Wisnu. Lalu untuk pseudo elemen dengan nama after konten dengan nama dan value Pradanta. Nah, kita akan coba jalankan, akan lihat perbedaannya. Menggunakan live server ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini tampilan ketika kita menggunakan properti konten. Tapi teman-teman bisa lihat di sini. Untuk seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk mengubah teks kita menggunakan elemen. Nah, makanya di sini akan ditampilkan konten berisi Wisnu dan juga Pradanta. Nah, properti konten value text itu tidak akan tampilkan karena untuk mengubah teks itu harus menggunakan pseudo elemen. Makanya yang ditampilkan itu di bagian depan before itu Wisnu. Ini isi dari file elemen paragraf. Juga ini after yaitu Pradanta. Makanya kenapa untuk konten dengan value text itu tidak akan ditampilkan karena tidak menerapkan pseudo elemen. Oke, kita langsung masuk ke bagian counter. Nah, CSS memiliki kemampuan untuk membuat counter. Nah, ini sangat cocok atau sangat berguna jika kita membuat sebuah penomoran tanpa kita harus satu persatu atau secara manual. Nah, kita bisa menggunakan properti counter set untuk membuat sebuah counter. Nah, properti increment ini digunakan ketika kita menggunakan counter atau nilai ya teman-teman. Lalu terdapat properti reset untuk melakukan reset counternya atau mereset sebuah angkanya. Lalu untuk mengambil nilai counter bisa menggunakan function counter ya, function counter. Jadi counternya diikuti ke kurung tutup. Oke, kita langsung masukkan saja. Di sini saya sudah membuat sebuah file ya dengan nama counter. Nah, counter langsung saja isi. Mungkin videonya juga saya akan percepat.
sudah membuat uh, sebuah konten atau elemen HTML itu ada satu juga dua dengan isinya itu judul dan judul. Nah di sini saya menentukan styling. Yang pertama bagian body kita memakai apa namanya properti counter set. Di bagian judul itu 0, artinya kita akan menaruh nilai pertama itu 0. Lalu di bagian sektor 1 kita akan increment atau kita akan menambahkan akan melakukan penambahan pada bagian judul, yaitu lalu kita akan mereset ya, seperti reset pada bagian subjudul. Lalu di bagian kedua kita menggunakan properti antar increment juga. Jadi setiap ini yang jumlah 3 akan ditambah 1. Lalu kita menggunakan pseudo elemen yaitu before pada 1 dengan properti konten yang value-nya itu counter judul. Artinya nanti setelah kita memasukkan atau setelah kita menerapkan counter, increment akan dipisah dengan akan ditampilkan ini counternya ini, maka lalu terdapat tanda kutip, yaitu dengan yang di dalamnya itu ada titik dan juga spasi ya. Jadi seperti terisi di hasilnya. Sama juga di bagian H2 kita memakai properti konten, lalu ada counter, jadi nanti akan ditampilkan counternya atau angkanya dengan nama judul, lalu diikuti kutip, lalu juga counter lagi dengan nama subjudul. Oke, itu saja, lihat contohnya lalu tampilan. Nah di sini teman-teman sudah terlihat ya tampilan dari contoh penggunaan counter. Tampilannya, jadi setiap subjudul itu akan mengikuti counter increment, setiap titik itu akan mengikuti dari counter increment pada A1. Oke, lalu jadi nanti dia tidak akan berurutan ya. Terkadang ada kesalahan ketika kita menggunakan properti set di dalam subjudul. Nanti kadang satu gitu. Oke, mungkin itu saja untuk bagian counter. Kita langsung masuk ke bagian cascade. Langsung ke cascade. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke bagian filter. Dalam CSS kita dapat menggunakan filter di elemen yang kita inginkan. Nah, kita bisa menggunakan properti filter. Nah, terdapat banyak sekali jenis filter yang bisa digunakan. Nah, di sini kita langsung saja contohkannya. Saya sudah membuat sebuah file dengan nama filter HTML. Langsung saja buat ini saya sudah membuat sebuah kode HTML yaitu saya menggunakan elemen image dan paragraf. Di sini saya mengambil agar dari lokal menggunakan relatif ya. Di sini ada atribut Godzilla atribut dengan nama Godzilla. Jadi atribut ini akan aktif jika dalam browser yang kita gunakan tidak mampu menampilkan gambar yang kita inginkan. Lalu di dalam elemen style saya menggunakan
styling pada selector image dan juga P yaitu filter dengan nilai ya, atau value itu blur. Lalu di bagian image juga menambahkan property width dengan nilai 250 pixel. Nah, teman, untuk filter ini sebenarnya banyak jenis juga ya, tidak hanya blur ini. Kita bisa menggunakan yaitu brightness, brightness, contrast, terus shadow. Terus di sini kita akan contohkan menggunakan blur saja. Nilai 5 pixel. Kita langsung contohkan, kita akan buka Font Live. Nah, ini teman-teman, gambarnya atau kontennya, serta teksnya akan ngeblur ya. Coba kita akan ganti nilainya. Di sini juga dulu. Agak kelihatan nampak daripada pixel ya. Jadi itu contoh penggunaan properti filter. Oke, selanjutnya kita masuk ke properti import. Nah, sebelumnya kita sudah tahu bahwa dalam CSS itu kita dapat styling menggunakan eksternal ya, external styling, atau mengambil styling dari file atau dari luar lah. Nah, dengan menggunakan elemen link ya, elemen link. Nah, CSS juga memiliki kemampuan dalam mengambil kode dari luar ya, yang tadi. Nah, tapi di sini menggunakan add rule ya. Nah, yang dimana kita harus menempatkan bagian atas kode CSS. Nah, untuk mengambil kode CSS dari eksternal, menggunakan rule import, add import. Nah, kita langsung saja di sini pada file import ya. Nah, di sini sudah membuat sebuah add rule ya, yang mengambil external file dari lokal ya, dengan menggunakan relative URL. Nah, di sini kalian untuk stylingnya saya menggunakan selector berantai ya, selector berantai yaitu 1A2 dengan stylingnya ini color, family, font weight, text align. So di sini untuk H2-nya itu sendiri saya menggunakan dari GB yaitu 183, 103, 103. Ya, kita langsung saja lihat contohnya bagaimana. Teman-teman, sini ini contoh penggunaan dari rule import ya. Sini lihat pada kodenya CSS terdapat untuk yang pertama ini kan H1 dan H2 itu memiliki nilai yang sama. Secara default dia akan menerapkan untuk H2 akan menerapkan styling yang kedua ini menggunakan kode RGB. Nah, ini lebih utama, lebih didahulukan. Tapi untuk yang lainnya seperti font weight, juga font family itu tetap akan mengikuti yang pertama ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian cascade. Nah, kita menggunakan CSS, kita harus tahu konsep yang nama cascade.
Nah, cascade ini adalah logika bagaimana web browser mengubah properti CSS dari berbagai sumber sebelum diterapkan dalam elemen. Nah, browser ini akan mengambil sumber properti CSS dari sumber itu user agent, author, dan juga user. Nah, yang pertama user agent style sheet. Nah, biasanya ini memiliki nilai awal untuk style sheet. Dari user agent terkadang berbeda. Oleh karena itu, saat kita membuat sebuah CSS, kita harus hati-hati dengan nilai awal user agent karena setiap browser itu pasti berbeda. Nah, lalu ada author style sheet. Nah, selalu membuat web, ya, kadang biasanya itu tidak langsung membuat file CSS. Nah, terkadang kita menggunakan style sheet buat lain. Nah, yang paling populer itu menggunakan framework Bootstrap atau Tailwind CSS. Lalu ada user style sheet. Nah, ini merupakan style sheet catatan kita sendiri ya. Kadang kita mengubah style sheet yang sudah digunakan, baik itu dari user agent atau author. Nah, langsung saja ke contohnya. Sebelum itu kita masuk ke cascade order. Nah, gunakan sumber-sumber tadi untuk membuat CSS. Browser akan menggabungkan semua properti CSS untuk kalian menggunakan urutan. Ya, yang pertama, urutan yang pertama itu user agent style sheet, yang kedua yang ketiga user style sheet. Jika kita membuat aturan yang sama di CSS, maka urutan posisi yang paling akhir yang akan digunakan. Oke, kita contohnya. Di sini sudah membuat sebuah yang bernama cascade HTML. Dalamnya ada tag HTML, itu satu. Lalu ada internal style dan juga external. Di dalam internal style ini saya menggunakan selektor H1, elemen selektor H1, dan juga body. Nah, untuk propertinya yang satu yaitu color dengan value aqua, green, dan juga blue. Nah, terus di bagian selektor elemen body saya menggunakan properti green color dengan value black. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada aturan important, artinya properti ini akan ditampilkan. Ya, walaupun di sini ada juga properti yang lain, warna biru, warna hijau, cuman karena berisi aturan important, maka ini wajib ditampilkan. Dia akan mengabaikan seluruh aturan yang diterapkan. Oke, di sini juga membuat external dengan nama hello.css relatif URL. Nah, di sini berisi vektor yang 1 dan juga 2 dengan properti color, value-nya blue dan juga green. Nah, teman-teman, di bagian cascade ini kita sudah membuat aturan important dengan nilai aqua. Nah, ini akan tetap ditampilkan walaupun di eksternal CSS itu atau dari user site itu sudah memberikan properti color dengan warna biru. Jadi tetap tidak akan mempedulikan ya external styling itu. Dia akan menggunakan aturan important. Langsung saja ke tampilannya. Nah, teman-teman sendiri kan yang akan ditentukan itu berwarna aqua. Jadi untuk keduanya dia akan mengambil dari external style, yaitu ini berwarna hijau. Nah, itu contoh dari cascade. Kita langsung masuk ke layer. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian layer. Nah, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, kita menerapkan aturan important, maka properti yang menerapkan aturan itu akan ditampilkan lebih utama atau dia yang dijadikan utama. Tapi ini sangat tidak fleksibel karena kita tidak bisa ubah propertinya lagi. Nah, alternatif lain itu kita bisa gunakan add layer. Add layer merupakan fitur dalam CSS cascade di mana
kita bisa membuat layer yang mana posisi layer ini dapat diurutkan sesuai yang kita mau. Dengan menggunakan layer kita bisa menentukan mana yang lebih penting dan mana yang tidak begitu penting dengan mengubah posisi layer. Dengan begitu kita bisa mengubah posisi-posisinya tanpa harus menggunakan aturan important. Nah, namun teman-teman, ketika aturannya itu sama ya antara layer pertama dan kedua, maka layer terakhir yang akan digunakan. Seperti yang saya bilang sebelumnya pada cascade order. Kita langsung saja ke contohnya. Di sini saya membuat sebuah file yaitu layer ya, yang ada elemen HTML yaitu H1 dan juga H2. Lalu di sini juga ada elemen style. Di dalamnya ada add layer dengan nama A dan juga B. Di sini juga ada add rule important ya, yang mana ini akan mengambil styling dari eksternal CSS atau external file. Di sini juga ada selector H2 yang property color warna pink. Kita langsung masuk ke file CSS. Nah, di sini terdapat layer A dan juga B. Mana layer A itu dituliskan pertama, dan layer B ditulis ke terakhir. Namun teman-teman perhatikan di sini sama-sama menggunakan selector elemen itu H1 dengan properti yang juga sama tapi value-nya beda. Nah, disinilah cascade order itu bekerja ya teman-teman, karena aturan yang sama maka aturan yang terakhir yang akan digunakan. Tapi teman-teman perlu perhatikan ketika teman-teman menaruh namanya itu misalnya berurutan yaitu A, B atau C, maka yang terakhir yang akan digunakan. Nah, ingat yang saya bilang sebelumnya, cascade order styling yang aturan yang sama itu yang akan digunakan, yang satu yang akhir yang akan digunakan. Tapi kalau kita ingin menaruhnya sesuai urutan, atau terakhirlah yang akan digunakan. Nah, bagaimana kalau kita ingin menggunakan ini? Teman-teman cukup perlu mengubah urutannya di bagian sini internal. Mengubah awalnya itu B lalu diikuti A. Maka di sini dia akan menerapkan properti color berwarna. Kita contohkan saja. Di sini membuka live servernya. Nah, lihat teman-teman. Di sini warna biru. Ya, jadi dia akan karena demikian karena disiapkan cascade order ya, karena aturannya itu sama. Ya pun walaupun di sini ditulisnya itu paling pertama, tapi ketika dipanggil dia berada atau dia yang digunakan terlebih dahulu karena untuk urutannya dia berada di paling akhir. Kalau jadi B, sini juga kita ubah A, maka dia akan berwarna hijau. Nah, berwarna hijau teman-teman. Nah, itu fungsi dari add layer ya. Cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau penyusunan kalimat atau mungkin penyampaian yang kurang dimengerti, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.